سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. Bab mengenai apa yang al-muhrim memakainya dari pakaian-pakaian. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul muhrimu minat thiyab. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya seseorang berkata, wahai Rasulullah, apa yang seorang muhrim memakainya dari pakaian-pakaian? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul qamisa wala al-amaima wala as-sarawilat wala al-baranisa wala al-khifafa illa ahadun la yajidu na'laini fayalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wa la yalbas minat thiyabi syai'an massahu za'faranun aw wars. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah dia memakai al-qamis dan tidak pula serban-serban dan tidak pula sirwal-sirwal dan tidak pula al-baranis, nanti akan dijelaskan maksudnya, dan tidak pula khuf-khuf, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan dua sendal, dua terompah, maka hendaklah dia memakai dua khuf, dan hendaklah dia memotong keduanya lebih rendah dari kedua mata kaki, dan tidaklah dia memakai dan janganlah dia memakai dari pakaian-pakaian sesuatu yang telah disentuh atau yang telah terkena oleh za'faran atau wars. Walil Bukhari, dan bagi al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul quffazain, dan tidak boleh seorang wanita memakai an-niqab, dan tidak pula memakai dua sarung tangan, dan tidak pula memakai dua sarung tangan. Hadis yang ada di hadapan kita ini, sebagaimana judul bab yang telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu berbicara mengenai apa yang dipakai oleh seorang muhrim dari pakaian-pakaiannya, yakni tatkala dia ihram. Di sini telah disebutkan
bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang apa yang dipakai oleh seorang yang muhrim. Pertanyaan yang disampaikan ini tentu apabila dijawab sesuai dengan pertanyaannya akan menjadi jawaban yang panjang, karena pakaian-pakaian yang boleh dipakai oleh seorang muhrim itu banyak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab akan pertanyaannya, tetapi beliau lebih memilih untuk menerangkan apa saja yang dilarang. Ya. Karena pakaian yang dilarang itu lebih sedikit dibanding yang dibolehkan. Maka dengan menjelaskan yang dilarang yang jumlahnya lebih sedikit, maka ini menunjukkan bahwa yang selainnya adalah diperbolehkan bagi seorang yang muhrim. Sehingga jawaban beliau tidak perlu dengan pernyataan yang panjang, tapi cukup dengan penjelasan yang singkat tetapi padat. Ya. Karena kalau sudah dijelaskan apa yang dilarang, berarti yang selainnya diperbolehkan sesuai dengan hukum asalnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim, telah diberi oleh Allah Jalla wa Ala kalimat-kalimat ringkas yang padat sehingga mengena dan tepat sesuai dengan sasarannya. Di sini beliau menjelaskan la yalbasul qamis wala al-ama'im wala al-sarawilat wala al-barani wala al-khifaf. Tidaklah dia memakai al-qamis. Yang dimaksud dengan al-qamis yaitu pakaian yang ma'ruf, ya, indal arab. Pakaian yang ma'ruf indal arab. Dan dalam bahasa kita telah diserap menjadi gamis. Ya. Al-qamis. Kemudian walal amaim, dan tidak pula memakai imamah. Al-amaim bentuk jamak dari al-imam, dan al-imamah huwa ma yulaffu bihi ar-ra'su, ma yulaffu bihi ar-ra'su, apa yang dibalut dengannya kepala, apa yang dibalut dengannya kepala. Dalam bahasa kita serban, ya, dinamai dengan al-imamah karena hiya ta'ummu jami' ar-ra'si bit-taghdiyah, li'annaha ta'ummu jami' ar-ra'si bit-taghdiyah, karena balutan itu mencakup semua kepala ditutupi. Nah, dibalut dengannya kepala semuanya. Al-imam. Wala sarawilat, dan tidak pula as-sarawilat. Sarawil adalah bentuk mufrad dan jamaknya yaitu as-sarawilat. Nah, dan ma'ruf apa yang dimaksud dengan as-sarawil.
yaitu celana yang besar, yang lebar, bagaimana yang dipakai oleh orang-orang Pakistan. Besar, lebar, tuas, disebut dengan sarawil. Baik, jamaknya apa? Sarawila. Kemudian walal baron, dan tidak pula al-baron. Ini adalah jamak dari kata al-burnus. Al-burnus yaitu kullu thawbin ra'suhu multasiqun bihi. Nah, jadi setiap pakaian yang kepalanya bersambung dengannya, melekat padanya. Dan di awal Islam ini adalah pakaian yang dipakai oleh para pelaksana manasik haji, ya. Libasun nusar, libas para ahli ibadah. Baik. Sekarang seperti yang dipakai oleh al-magharibah, orang-orang Maroko. Tahu burnus? Nah, pakaian yang ada kepalanya itu. Tahu kan? Pernah enggak? Kayaknya siapa yang punya ya? Anak pernah, Pak Ubadah kayaknya ada. Warna hijau itu. Mana Pak Ubadah? Ya, itu pokoknya pakaian yang kepalanya bersambung dengannya itu disebut dengan burnus, dan itu biasa dipakai oleh al-magharibah, orang-orang Maroko. Baik. Sudah tergambar sekarang ya, yang pakaian yang bersambung dengan kepalanya. Baik. Kemudian walal khifaf, dan tidak pula al-khifaf, yaitu jamak dari al-khuf. Nah, al-khuf yaitu makana fawqal ka'bi wa yasturul qadam. Makana fawqal ka'bi wa yastur al-qadam. Apa yang berada di atas mata kaki dan menutupi kaki tersebut. Sesuatu yang di atas mata kaki dan menutupi kaki tersebut disebut dengan al-khuf, dan itu ma'ruf. Insyaallah antum sudah tahu, ya. Nah, jadi seorang yang muhrim ketika dia memakai pakaian ihram, dia tidak boleh memakai al-qamis, kemudian imamah, kemudian as-sarawil, kemudian al-baran, dan tidak pula al-khifaf, al-khuf. Nah, kemudian beliau nyatakan illa ahadun la yajidu na'laini fayalbas khuffaini, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan dua sendal maka hendaklah dia memakai dua khuf. Ini pengecualian bagi orang yang tidak memiliki terompah, ya, atau sendal, maka hendaklah dia memakai dua khufnya, diperbolehkan. Namun wal yaqta'huma, hendaklah dia memotong keduanya, asfala minal ka'baini, lebih rendah dari kedua mata kakinya, ya. Karena sendal itu, ya, atau an-na'al huwa makana asfal minal ka'b. Kalau al-khuf tadi apa? Makana fawqa al-ka'b, apa yang berada di atas mata kaki. Kalau sendal itu makana asfal minal ka'b, apa yang berada lebih rendah dari mata kaki. Nah, jadi kalau dia memang terpaksa tidak punya an-na'al, yaitu sendal, maka hendaklah dia memakai khuf, tetapi dia memotong khufnya di bawah mata kaki sehingga semakna dengan an-na'al, semakna dengan sendalnya. Nah, kemudian wala yalbas minat thiyabi syai'an massahu za'faranun aw warq, dan tidaklah dia memakai dari pakaian
sesuatu yang telah terkena oleh za'faran atau wars. Za'faran dan wars ini adalah nama dua tumbuhan. Ya. Satu disebut dengan za'faran, satu disebut dengan wars. Yang keduanya dahulu dipakai untuk mencelup pakaian. Ya. Mencelup pakaian. Yang keduanya bisa mewangikan pakaian tersebut. Nah, jadi za'faran dan wars ini memiliki wangi yang semerbak, ya, sehingga dicelup dengannya pakaian itu biar wangi. Wallahu a'lam. Kita ada di tempat kita atau tidak za'faran dan wars. Yang jelas ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkenaan dengan mufradatul hadis. Kita belum masuk ke dalam hukum-hukum yang terkait dengan penjelasan beliau. Kemudian disebutkan wala tantaqibul mar'atu, dan tidaklah seorang wanita itu memakai an-niqab. An-niqab. Yang dimaksud dengan an-niqab yaitu takhmirul mar'ati wajhaha. Takhmirul mar'ati wajhaha. Tughatihi kal khimar. Yang dimaksud memakai an-niqab yaitu seorang wanita menutup wajahnya. Menutup wajahnya seperti khimar. Tahu al-khimar? Kalau dalam istilah kita jilbab yang tidak menutupi seluruh tubuh. Jilbab biasa yang panjang itu disebut dengan al-khimar. Ya. Jilbab yang panjang yang tidak menutupi seluruh tubuh disebut dengan al-khimar, hanya menutupi kepala dan bagian saku dari seorang wanita. Itu disebut dengan al-khimar. Sedangkan jilbab yang disebut dengan jilbab dalam istilah yang dipakai oleh Arab di masa Islam yaitu penutup yang menutupi seluruh tubuh wanita dari atas kepalanya sampai ke bawah kakinya. Itu disebut dengan jilbab. Nah, jadi yang dipakai oleh para wanita sekarang yang diikatkan di lehernya itu tidak khimar, tidak jilbab, tidak tahu apa, tutup kepala mungkin. Ya. Jadi yang dimaksud dengan memakai an-niqab, seorang wanita menutup wajahnya, ya. Seperti dia meletakkan al-khimar, yakni menutupkan wajahnya seperti dia meletakkan al-khimar di wajahnya. Wa taj'alu li'ainaiha kharqaini, dan dia membuat dua lubang untuk kedua matanya. Tanzuru minhuma, yang dia melihat daripada keduanya. Jadi model cadar wanita itu ada yang disebut dengan an-niqab, ada yang disebut dengan as-sadl. An-niqab itu yang melekat di wajahnya, menempel di mukanya. Ya. Nah, itu disebut dengan an-niqab. Kalau as-sadl yaitu kain yang diturunkan dari atas kepalanya untuk menutupi wajahnya, tapi tidak menempel di mukanya. Kain tunggu. Yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memakai an-niqab, yaitu cadar yang menempel di mukanya, menutupi wajahnya. Sudah paham, Bang? Sudah bagus lah. Nah, itu disebut dengan an-niqab. Baik. Yang Aba ini insyaallah paham ya Abdullah. Nah, dan biasanya para
akhwat atau ummahat memakai dua. Yang di dalam itu an-niqab yang langsung menempel dengan wajahnya, kemudian ada as-sadl yang menutupi dari atas kepalanya tanpa menempel ke mukanya, tapi diulurkan saja. Paham? Antum? Hah? Yang satu nempel melekat di wajahnya, yang satu cuma diulurkan. Masa enggak paham? Lah iya, biasanya kan mereka kalau pas lagi ada hajat terus dibuka sadelnya itu sadel namanya ya. Yang di atas itu sadel, yang di bawah yang pas melekat di wajahnya disebut dengan an-niqab. Ada al-burqa ya, al-burqa itu lebih melekat lagi. Nah, baik. Jadi yang dilarang adalah an-niqab, al-burqa. Nanti akan datang pembahasannya mengenai as-sadl. Baik. Dan disebutkan di sini bahwa an-niqab itu ya menutupi wajahnya, kemudian si wanita menjadikan dua lubang untuk kedua matanya yang dia melihat dari keduanya. Jadi dilubangi, bukan dibiarkan untuk terbuka. Ya. Nah, tapi kalau dilubangi ya, Masya Allah ya, enggak kelihatan sama sekali. Dilubangi. Baik. Jadi ini yang syar'i, tapi tidak boleh dipakai di dalam haji ketika ihram. Kemudian walal kuffazain, dan dia tidak memakai al-kuffazain. Al-kuffazain yaitu al-kuffaz huwa syai'un yu'malu lil yadaini min kharqin aw juludin aw ghairiha yaqiha min al-bardi wa ghairihi. Sesuatu yang dibuat untuk kedua tangan, apakah dari potongan kain atau kulit atau yang selainnya, yang melindungi tangan dari dingin dan yang semacam itu. Ringkasnya dalam bahasa kita disebut dengan sarung tangan. Jadi seorang wanita tidak boleh memakai an-niqab dan tidak boleh memakai sarung tangan ketika ihramnya. Nah, masalah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu mengenai hukum memakai pakaian-pakaian yang telah disebutkan tadi bagi seorang yang muhrim. Di sini para ulama sepakat bahwa haram hukumnya memakai pakaian-pakaian yang tadi telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang muhrim. Dalilnya jelas, yaitu hadis yang barusan kita baca, hadis Abdullah bin Umar. Nah, baik. Kemudian yang dilarang di dalam hadis bahwa seorang yang muhrim tidak memakai al-qamis, kemudian al-imamah, al-farawil, al-baranis atau al-burnus, demikian pula al-khuf, ini bagi kaum lelaki ya. Adapun bagi wanita, para ulama ijma' ya, mereka sepakat bolehnya wanita memakai al-qamis ya, gamisnya untuk wanita ya, boleh mereka pakai ya. Demikian pula baju kurung ad-dir, baju kurung mereka yang besar, yang lebar, boleh mereka memakai al-farawil ya, di dalamnya, memakai sirwal di dalamnya. Demikian pula boleh mereka memakai al-khimar ya, penutup kepala yang menutupi kepala mereka dan saku mereka, bagian dada mereka, sehingga tidak terlihat
Baik. Boleh pula mereka memakai al-khifaf. Ini dengan kesepakatan para ulama tanpa khilaf. Bagaimana dinukilkan dalam al-ijma' Ibn al-Munzir dan dalam Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushd al-Maliki. Baik. Kita cukupkan dulu sampai ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.